Apakah syarat Iran ke Amerika Serikat yang tertuang dalam 14 poin bisa menghasilkan kata damai di Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hik. Selamat malam Ibrahim. Prof, ada 14 poin ini yang merespons Iran nih. Poin yang diajukan Iran pada Amerika Serikat. Bisakah berujung pada perdamaian menurut Anda, Prof? Menurut saya tidak bisa ya, karena Presiden Trump sudah mengatakan bahwa dia menerima proposal yang disampaikan melalui Pakistan, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa Amerika Serikat atau Presiden Trump itu akan bisa menerima 14 proposal itu. Alasannya ada hal yang sangat signifikan, yaitu Iran tidak mau membicarakan mengenai masalah nuklir pada saat sekarang. Padahal Amerika Serikat ingin masalah nuklir itu harus menjadi poin penting dalam upaya perdamaian antar kedua negara. Karena kalau kita lihat tadi 14 poin proposal itu bicara mengenai Selat Hormuz, bicara tentang kompensasi dan lain sebagainya, tetapi tidak menyentuh mengenai masalah nuklir. Karena menurut Iran, masalah nuklir biar merupakan masalah yang berikutnya setelah tidak ada serangan lagi dari Amerika Serikat dan tentunya juga Israel. Bagi Iran, masalah nuklir ini juga mereka mengatakan ada dua hal penting, yaitu mereka mungkin mau tidak ada pengembangan senjata nuklir maupun pengayaan uranium sebagaimana yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Tetapi dua hal yang penting yang dia inginkan, bahwa nuklir untuk tujuan damai masih harus diperbolehkan. Dan ya, sementara Amerika Serikat mengatakan nggak boleh. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan nuklir, mau untuk damai dan lain sebagainya, untuk Iran tidak boleh. Karena kekhawatiran Iran akan... Apa sih yang buat Amerika jadi strike banget soal nuklir ini? Jika melihat dari 14 poin, mungkin yang lainnya masih bisa ditolerir, tapi soal nuklir ini betul-betul tegas. Apa yang membuat Amerika tegas sekali soal nuklir ini? Karena nuklir ini, Amerika menganggap bahwa nuklir ini, senjata nuklir kalau mereka mengembangkan, Iran mengembangkan, itu akan ditujukan untuk menyerang Israel. Tidak mungkin menurut Amerika, Iran mengembangkan senjata nuklir untuk ditujukan ke katakanlah negara-negara Teluk misalnya. Tidak mungkin. Jadi tujuan utamanya adalah ke Israel. Nah, ini kan berkaitan dengan eksistensi dari Israel. Karena memang dalam ideologi mullah itu harusnya tanah Palestina itu untuk rakyat Palestina dan Israel tidak boleh ada di situ. Nah, jadi ini yang dikhawatirkan oleh Israel, dan karena Amerika Serikat ini sangat dekat, apalagi sekarang ini ya, lobi-lobi Yahudi, warga negara Amerika yang bilioner, punya uang banyak, itu selalu memberi untuk kampanye bagi Trump, sehingga Trump terikat. Bahkan Jared Kushner, menantu dari Trump, dan Steve Witkoff itu punya kedekatan dengan pihak Israel. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, walaupun bagi rakyat Amerika Serikat mungkin mereka memandangnya bahwa apa bedanya, Israel juga akan mengembangkan senjata nuklir juga gitu kan. Nah itu dia, kalau betul Iran, Prof. Nah iya, jadi ini ada ketidak konsistensian antara apa yang diinginkan oleh rakyat Amerika dengan para pejabatnya. Karena kalau dari rakyat Amerika Serikat, mereka menganggap bahwa masalah nuklir Iran ini bukan sesuatu yang harus dipikirkan oleh Amerika Serikat. Karena menurut mereka sudah ada perjanjian yang sudah dibuat oleh Obama sebelumnya. Kalau begitu bisa nggak sih ada tekanan dari internal Amerika Serikat soal nuklir ini, dari Kongres atau dari Parlemen soal nuklir ini, jika bisa ditindaklanjuti atau dibahasnya nanti setelah sepakat damai? Ya, kalau misalnya dari pihak Kongres kan mereka mengatakan, sebenarnya terutama dari Partai Demokrat ya, walaupun mereka bukan mayoritas, mengatakan bahwa apa sih kepentingan Amerika Serikat ada di Iran itu, kalau bukan untuk kepentingan Israel. Bahkan rakyat Amerika Serikat juga mengatakan hal yang sama. Nah, ini yang membuat approval rating dari Presiden Trump itu semakin lama semakin menurun, bahkan sampai titik yang terendah
kalau saya tidak salah sampai di angka 30% approval rating dari Presiden Trump. Nah ini yang menurut rakyat Amerika dan anggota Kongres dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa pertama Amerika tidak memenangkan perang, walaupun tadi kita mendengar bahwa menurut Trump Amerika Serikat sudah memenangkan perang, dia sudah mampu mengeliminasi kekuatan perang dari Iran. Yang kedua, pertanyaannya adalah berapa lama perang ini akan diteruskan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak Amerika Serikat. Sementara di dalam negeri itu harga-harga sudah melambung dan kemudian banyak warganya yang terhimpit dengan masalah ekonomi karena melambungnya harga minyak. Jadi seperti itu situasinya. Tapi kalau misalkan melihat dengan ketegangan yang terjadi saat ini di Selat Hormuz, ada Freedom Project juga itu yang saat ini mulai mencuat. Apakah ini sinyal perang akan terus berkepanjangan? Ya, memang Freedom Operation ini sudah menurut Trump adalah mengawal kapal-kapal yang mau keluar dari Selat Hormuz, dari serangan Iran. Dan ini sudah ada exchange of fire ya, sudah ada serangan dari baik Amerika ke kapal-kapal yang katakanlah dimiliki oleh Angkatan Laut Iran, dan juga sudah ada serangan-serangan rudal ke Amerika Serikat gitu ya, kapal-kapal Amerika Serikat, walaupun Amerika Serikat membantah bahwa kapal-kapalnya terkena dengan rudal-rudal tersebut. Tetapi Pete Hegseth mengatakan bahwa meskipun ada serangan-serangan antar kedua belah pihak, tetapi ceasefire masih tetap ada. Jadi ceasefire is not over. Katanya gencatan senjata tidak serta-merta berakhir. Ya, karena ini masalah ya kecil, insiden di lapangan yang tidak seharusnya merusak gencatan senjata. Tapi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pete Hegseth ini sebenarnya kekhawatiran kalau perang ini menjadi besar lagi dan kemudian Amerika Serikat harus menghadapi balasan serangan dari Iran yang akan membutuhkan biaya yang sangat besar lagi dan tentu akan mendapat tentangan dari rakyat Amerika Serikat. Dan ini akan disuarakan oleh Partai Demokrat. Dan ini nanti yang akan dikhawatirkan pada waktu bulan November ada midterm election, itu partai dari Republik akan berkurang di Kongres dan Trump selalu mengatakan saya akan menghadapi impeachment kalau kemudian Partai Demokrat yang akan memenangkan. Baik, Prof. Hik, terima kasih untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini, Prof. Hik. Pakar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana untuk Kompas Malam.